Di balik setiap perselingkuhan, ada hukum alam yang gak bisa lo hindarin. Ini bukan soal balas dendam, tapi tentang akibat yang bakal datang tanpa ampun. Video ini bakal bikin lo melek, karena semesta itu gak pernah diam. Judulnya, 7 Hukum Alam Buat Orang Selingkuh. Kalau lo pernah dikhianatin, atau lo penasaran apa sih yang sebenarnya nungguin orang yang main curang, tonton video ini sampai habis. Karena kebenaran itu emang suka datang pelan, tapi kalau udah nyampe langsung nyentek keras. Setiap tindakan ada pantulannya, setiap kebohongan ninggalin jejak. Dan semesta punya gaya unik buat bikin semuanya jadi setara lagi. Ini bukan ancaman, ini realita. 7 hukum alam buat orang selingkuh bukan sekedar daftar, tapi kaca yang nunjukin betapa mahalnya kesetiaan kalau dikhianatin. Lo pantas tahu apa yang sebenarnya mereka hadapi di balik topeng pura-pura bahagia. Oke, mari kita mulai dari yang pertama. 1. Apa yang lo tanam, itu yang bakal lo tuai. Hidup tuh punya cara unik buat balas dendam. Bukan lewat petir yang nyamber tiba-tiba, tapi lewat kejadian-kejadian kecil yang gak pernah lo sangka. Dan justru itu yang bikin ngeri. Lo mungkin ngerasa jago kalau bisa nutupin selingkuh. Lo pikir pintar karena pasangan lo gak ngeh apa-apa. Lo ngerasa keren bisa cinta 2 orang sekaligus. Padahal sebenarnya lo lagi gali lubang buat diri lo sendiri. Orang yang sengaja nyakitin gak bakal aman selamanya. Semesta tuh kayak CCTV yang gak pernah mati. Bukan soal dilihat orang atau enggak, tapi soal energi yang lo lepas, yang nantinya balik lagi ke lo. Hari ini lo bisa senyum karena lo selingkuh tanpa ketahuan. Tapi besok bisa jadi lo nangis karena diselingkuhin lebih parah. Itu siklus, itu hukum alam. Lo nanam kebohongan, lo panen kekecewaan. Lo nanam pengkhianatan, lo panen kehilangan. Lo bikin luka di hati orang, luka yang sama bakal mampir ke hati lo. Bukan karena orang itu balas dendam, tapi karena hidup gak bisa lo tipu terus. Ada yang diselingkuhin, tapi malah tumbuh jadi versi terbaik dirinya. Sementara lo yang rasa menang, pelan-pelan justru hancur. Itu juga panen dari apa yang lo tanam. Jangan kira orang bodoh cuma karena mereka milih maafin. Jangan kira orang lemah cuma karena mereka gak bales. Kadang orang paling kuat tuh justru cabut diam-diam dan ngelepasin lo buat dihukum sama hidup, bukan sama mereka. Selingkuh tuh bukan cuma soal pindah hati. Itu cara paling egois buat nurutin nafsu dengan ngorbanin orang yang paling percaya. Dan kalau kepercayaan hilang, itu barang yang gak bisa dibeli lagi. Pas lo nyakitin orang yang tulus, lo sebenarnya lagi ngusir rezeki lo sendiri. Lo lagi nutup pintu keberuntungan karena orang tulus itu selalu bawa berkah yang lo tolak. Sayangnya banyak orang baru sadar pas udah telat. Pas orang yang dulu mereka hianatin malah dicintai orang lain dengan tulus. Dan mereka cuma bisa ngeliat dari jauh sambil nangis, kenapa dulu gue bego banget. Ada yang bilang, kalau udah gak bahagia ya cabut aja. Tapi orang selingkuh tuh seringnya gak punya nyali buat jujur. Mereka mau dua-duanya, dicintai sama yang setia, dimanja sama yang baru. Tapi hidup gak diam. Kalau lo main curang, lo bakal dipermainkan. Kalau lo nghianatin, lo juga bakal dihianatin. Makanya, apa yang lo tanam, itu juga yang bakal lo tuai. Cinta yang didapat lewat dusta gak akan pernah tenang. Hubungan yang lahir dari kebohongan tuh ibarat rumah di atas pasir. Awalnya kelihatan indah, tapi lama-lama roboh juga, pelan tapi pasti. Kalau lo mulai cinta dengan nyakitin orang lain, jangan harap hubungan itu bikin lo bahagia beneran. Cinta sejati gak lahir dari pengkhianatan. Dia lahir dari jujur dan setia. Lo mungkin ngerasa cinta banget sama selingkuhan lo sekarang. Tapi jauh di dalam hati, lo tahu ada yang gak beres. Lo harus terus nutupin pakai bohong dan itu racun buat hubungan lo sendiri. Cinta sehat gak butuh sembunyi-sembunyi. Gak butuh 2 HP. Gak perlu ngapus chat tengah malam atau bikin alasan palsu buat nutupin jejak. Kalau lo harus terus bohong demi bareng sama seseorang, itu bukan cinta, itu candu. Dan semua candu ujung-ujungnya ngerusak.
Orang sering lupa, cara lo dapetin sesuatu bakal nentuin gimana lo ngejaganya. Kalau lo dapetin pasangan dari selingkuh, lo bakal dihantui curiga karena lo tahu rasanya ngehianatin. Lo bakal mikir, dia bisa nggak ya selingkuh kayak gue? Dia beneran cinta gue, apa cuma pelarian? Dan dari situ, retakan mulai muncul. Percaya itu nggak bisa diwarisin. Dan dalam hubungan yang lahir dari dusta, percaya itu hampir mustahil utuh lagi. Mungkin lo bilang, tapi gue bahagia sama dia sekarang. Tapi kebahagiaan yang dicuri dari luka orang lain, ujung-ujungnya jadi beban di hati lo sendiri. Hari ini lo bisa ketawa, tapi malamnya lo gak akan pernah tidur benar-benar tenang. Karena lo tahu, lo nyakitin orang yang dulunya tulus sayang sama lo. Dan rasa bersalah itu bakal terus ngetok batin lo diam-diam. Hidup tuh gak kejam. Lo cuma lagi panen apa yang lo tanam. Dan cinta yang lahir dari kebohongan, selalu ada bayaran mahal di belakangnya. Bahkan kalau hubungan lo kelihatan awet, rasa bersalah tetap tumbuh di pojokan pikiran. Semakin lo pura-pura gak ngerasa, semakin dalam luka itu ngukum lo. Cinta sejati gak butuh ngehianatin orang lain buat lahir. Kalau lo beneran cinta, lo bakal berani jujur dari awal. Karena cinta yang bener itu bersih. Dan yang bersih gak mungkin lahir dari tanah yang kotor. Lo bisa bohongin pasangan lo, tapi lo gak bisa bohongin hati lo sendiri. Pesan bisa lo hapus, tapi rasa bersalah itu tetap tumbuh diam-diam. 3. Yang gampang didapat, gampang juga dilepas. Ada alasan kenapa sesuatu yang berharga butuh perjuangan. Karena yang benar-benar bernilai gak bisa lo ambil sembarangan. Kalau lo dapetin seseorang tanpa usaha, tanpa tulus, tanpa komitmen, jangan kaget kalau dia juga gampang hilang. Selingkuh itu jalan pintas, cepet, instan, bikin puas sesaat. Tapi semua yang instan, cepet basi, datangnya cepet, perginya juga cepet. Cinta yang lahir dari cara curang biasanya hilang juga dengan cara yang lebih nyakitin. Soalnya gak ada ikatan kuat di dalamnya. Cuma ketertarikan dangkal, bukan koneksi dalam. Kalau lo gampang nyerahin hati ke orang lain, apa jaminan pasangan selingkuhan lo gak lakuin hal yang sama? Orang yang datang ke hidup lo pas lo lagi bohong, bakal pergi juga pas lo butuh kejujuran. Yang gampang datang biasanya juga gampang pergi ke orang lain. Dan pas mereka bosen, mereka cari yang baru. Lo bukan satu-satunya, lo cuma salah satunya. Dan itu bikin lo gak pernah kerasa istimewa. Orang yang mau selingkuh bareng lo, itu tandanya dia gak ngehargain komitmen orang lain. Besok lusa, dia juga gak bakal ngehargain komitmen sama lo. Apa bedanya lo sama orang yang dulu dihancurin? Hubungan sehat butuh pondasi. Dan pondasi itu gak lahir dari rayuan, tapi dari percaya yang tumbuh pelan-pelan. Kalau lo skip semua itu demi yang seru, lo sebenarnya lagi nipu diri lo sendiri. Yang lo dapet tanpa rasa bersalah, biasanya juga dilepas tanpa rasa bersalah. Kalau lo kebiasaan nyakitin tanpa empati, suatu hari lo juga bakal ditinggalin tanpa alasan. Banyak yang selingkuh cuma karena bosan, tapi lupa pada akhirnya mereka juga jadi orang yang ngebosenin. Kalau lo gak bisa jaga cinta, lo juga gak pantas dapet cinta yang tulus. Orang setia tuh langka. Kalau lo ninggalin dia buat yang murahan, lo bakal kehilangan sesuatu yang gak bisa diganti. Dan semua yang lo kejar, akhirnya hampa. Cinta sejati gak gampang jatuh. Dia butuh proses, sabar, selektif. Kalau lo nemuin cinta terlalu cepat tanpa perjuangan, hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, tapi jebakan. Yang gampang lo dapat biasanya cuma datang pas lo kelihatan menarik. Tapi begitu lo kelihatan nyata, gak sempurna, mereka mundur dan lo cuma jadi kenangan sementara. Lo bisa dapat banyak orang, tapi belum tentu ada satu pun yang benar-benar bertahan. Dan kalau lo kehilangan yang terbaik gara-gara tergoda yang instan, percaya deh, penyesalannya lebih lama dari yang lo kira. 4. Karma itu gak buta, dia cuma nunggu waktu. Karma itu bukan dongeng bro, dia nyata meski gak langsung kelihatan. Dia gak buta, dia sabar. Cuma nunggu timing paling pas buat balikin semuanya ke lo. Orang yang pernah lu sakitin mungkin udah maafin. Tapi semesta belum tentu ngebiarin lu lolos segampang itu. Apa yang lu lempar ke dunia suatu saat bakal balik lagi ke lo. Cuma bentuknya aja yang beda. Lu selingkuh sama orang yang setia. Lu bohongin orang yang percaya. Lu nyakitin hati yang tulus. Terus lu mikir bisa kabur gitu aja. Gak segampang itu men. Karma mainnya diam-diam. Kadang gak lewat musibah gede,
tapi lewat hal-hal kecil yang pelan-pelan nguras hidup lo. Lo bakal ngerasa dicintai, tahu-tahu ditinggal. Lo ngerasa dihargai, tiba-tiba disepelein. Lo ngerasa di atas, tiba-tiba jatuh tanpa sebab jelas. Itu cara karma kerja. Bukan biar lo hancur brutal, tapi biar lo ngerasain rasa yang sama, kayak yang dulu lo kasih ke orang lain. Lo bakal jatuh cinta, terus dikhianatin. Lo percaya, terus dibohongin. Lo kasih segalanya, terus ditinggal gitu aja. Dan pas lo nanya, kenapa hidup gue gini? Coba ingat lagi apa yang pernah lo lakuin. Hidup bukannya nyiksa lo, hidup cuma lagi nyamain rasa. Yang lo tabur luka, ya panennya bukan bahagia. Yang lo sebar pengkhianatan, ya panennya bukan ketulusan. Karma gak buru-buru, dia gak butuh lu sadar dia udah datang. Dia tahu waktunya bakal nyampe juga. Dan pas itu terjadi, lu gak bisa ngumpet. Lu bisa ganti pasangan, bisa pindah kota, bisa pakai topeng baru. Tapi luka yang lu bikin bakal ngejar lu lewat orang lain. Kadang lewat anak lu, kadang lewat pasangan baru. Atau lewat hidup yang kelihatannya rapi di luar, tapi kosong banget di dalam. Karma gak selalu datang dengan marah. Kadang dia datang lewat penyesalan. Malam-malam penuh nangis atau rasa bersalah yang gak bisa lu jelasin. Banyak orang ngerasa gak dosa, soalnya mereka belum pernah ditampar langsung sama akibatnya. Tapi hati kecil mereka tahu, dan itu siksaan yang paling pelan tapi paling dalam. Karma gak pernah salah alamat. Meski lu pura-pura baik, meski lu nutup semua jejak, dia tetap tahu siapa yang pantas ketemu rasa sakit yang sama. Dan pas lu mulai ngerasa kosong, hubungan lu gak ada arah, lu ngerasa sendirian di tengah rame, itu tandanya karma lagi ngetok pintu. 5. Kehilangan yang baru lu sadar bikin sakit seumur hidup. Lu tahu gak sih, manusia tuh sering banget baru sadar betapa berharganya sesuatu justru setelah itu hilang dari genggaman. Dan itu juga kejadian kalau lu kehilangan orang yang tulus sayang sama lu. Karena hidup gak pernah kasih tombol replay. Waktu lu sibuk ngejar yang baru, ada orang yang sabar nunggu lu balik. Waktu lu bosen dan nyari pelarian, ada orang yang tetap percaya sama lu meski sering lu lukain. Tapi ingat, sabar juga ada batasnya. Segede apapun cinta seseorang ke lu, kalau lu terus nyakitin dan ngabain, akhirnya dia bakal milih pergi. Dan kali ini beneran selamanya. Parahnya, penyesalan gak datang pas dia masih di samping lu. Penyesalan itu muncul pas lu lihat dia bahagia sama orang lain. Pas rasa rindu mulai datang, tapi dia udah gak peduli lagi. Dan dari situ, luka sebenarnya baru lu rasain. Orang yang dulu lu remehin, tiba-tiba jadi orang yang lu pengen balik lagi. Baru deh lu sadar dia tuh sebenarnya rumah yang selama ini lu hancurin sendiri. Lu mulai bandingin semua yang baru sama dia. Tapi gak ada yang bisa gantiin caranya ngerti lu. Gak ada yang sabar kayak dia dulu. Dan gak ada yang setulus dia mencintai lu dulu. Sayangnya semua udah terlambat. Cinta yang gak lu jaga berubah jadi luka yang gak bisa sembuh. Dan luka itu lu sendiri yang ciptain. Sekarang lu cuma bisa hidup sama kenangan. Foto-foto yang dulu biasa aja sekarang bikin dada lu sesek. Karena lu tahu lu udah kehilangan sesuatu yang gak bakal balik lagi. Dan yang lebih nyesek daripada ditinggal adalah ditinggal sama orang yang sebenarnya bisa bertahan. Kalau aja lu sedikit lebih sadar, sedikit lebih jujur, sedikit lebih hargain dia. Tapi lu sibuk nyari yang lebih baik. Padahal yang terbaik udah ada di depan mata lu. Karena dia terlalu setia, lu kira dia gak bakal ninggalin. Sampai akhirnya dia beneran pergi. Pas itu kejadian, baru lu sadar betapa pentingnya dia. Tapi udah terlambat bro. Dia udah berubah. Udah gak lagi jadi orang yang siap bukain pintu buat lu. Penyesalan tuh selalu ada dua wajah. Pertama, sadar lu udah kehilangan. Kedua, sadar semua ini gara-gara lu sendiri. Dan itu yang paling bikin lu dihantui. Gak ada yang lebih sakit dari rindu yang gak bisa disampaikan. Gak ada yang lebih nyekek dari pengen minta maaf, tapi lu gak tahu harus mulai dari mana.
Karena semua udah terlambat. Dan sekarang lu cuma bisa ngeliat dari jauh. Ngeliat dia ketawa sama orang lain. Ngeliat dia dicintai dengan cara yang dulu lu tolak. Dan lu cuma bisa diem, nanggung sepi yang lu buat sendiri. 6. Dosa emosional nggak bisa dihapus sama waktu. Lo tahu nggak? Ada luka yang nggak kelihatan sama mata, tapi nyiksa hati dan pikiran orang seumur hidup. Itulah yang namanya dosa emosional. Luka yang nggak ninggalin bekas fisik, tapi bikin orang hilang kepercayaan, harga diri, sama rasa aman. Pas lo hianatin perasaan orang, mungkin lo mikir, nanti juga sembuh sama waktu. Tapi kenyataannya, luka emosional tuh beda bro. Waktu cuma bikin orang pinter nutupin rasa sakit, bukan nyembuhin beneran. Dosa emosional kayak bohongin orang, manipulasi, atau nyiksa batin, itu nggak bisa ditebus cuma pakai kata maaf atau nunggu waktu jalan. Soalnya yang rusak bukan cuma hubungan, tapi jati diri dan kepercayaan diri orang itu. Korban bisa jadi nggak percaya lagi sama siapapun, bahkan sama dirinya sendiri. Lo sadar matahin hati orang, berarti lo nanam trauma dalam banget di kepala mereka. Dan lo bisa aja cabut gitu aja, seolah-olah nggak ada apa-apa. Sementara mereka tiap hari hidup sama rasa hampa. Malam-malam nangis diam-diam, pura-pura kuat padahal hancur. Tahun boleh ganti, waktu boleh jalan terus, tapi luka emosional itu nggak hilang begitu aja. Orang bisa kelihatan ketawa, bisa kelihatan bahagia, tapi dalamnya masih ada amarah, kecewa, sama rasa nggak percaya. Yang bikin makin sakit, kadang pelaku malah ngerasa nggak salah apa-apa. Mereka bisa hidup tenang, sementara yang disakitin berjuang sendirian lawan kehancuran batin. Makanya banyak orang susah sembuh total, karena pelakunya nggak pernah bener-bener ngakuin salahnya. Dan itu bikin proses healing jadi berat banget. Luka emosional itu bukan soal cengeng atau baperan. Ini soal batas ketahanan batin manusia. Kalau batas itu ditembus, efeknya bisa rusak seumur hidup. Orang yang pernah dimanipulasi bakal susah banget percaya lagi. Orang yang sering diremehin bakal ngerasa dia nggak layak dihargain. Dan ingat, dosa emosional nggak bakal hilang cuma karena waktu. Kalau pelaku nggak benar-benar nyesal, luka itu tetap ada. Kadang penyesalan malah datangnya telat, pas orang yang disakitin udah nggak mau buka pintu lagi. Buat korban, maafin itu bukan berarti ngasih kesempatan lagi, tapi buat nyelamatin diri dari ikatan batin yang nyiksa. Karena kadang lo bisa maafin, tapi lo nggak bakal pernah bisa lupa. 7. Rasa bersalah nggak pernah tidur nyenyak. Rasa bersalah tuh beda sama luka fisik bro. Kalau luka di badan bisa sembuh pakai obat atau waktu. Rasa bersalah tuh kayak bayangan, selalu ngikutin lo kemanapun lo pergi. Apalagi pas malam, saat semua udah tenang, disitulah dia muncul. Ngomong paling kenceng di kepala lo. Banyak orang mikir bisa kabur dari rasa bersalah, menyebukin diri, pura-pura lupa, sok kuat. Tapi hati gak sebego itu men. Dia tahu apa yang lo lakuin. Dan nurani lo bakal selalu buka suara pas lo sendirian. Lo bisa ketawa bareng orang lain. Tapi coba lo lihat kaca pas malam di kamar kosong. Yang lo lihat bukan cuma muka lo, tapi juga semua kesalahan yang gak bisa lo hapus. Rasa bersalah tuh suka datang random. Kadang pas lo lagi happy, kadang pas lagi dapet prestasi gede. Dia nongol cuma buat ngingetin, lu pernah hancurin sesuatu yang gak bakal balik lagi tahu. Dan dari situ lahir pertanyaan-pertanyaan yang bikin lo sesek sendiri. Kenapa gue lakuin itu? Kenapa gue gak bisa sabar dikit lagi? Kenapa gue malah egois sama orang yang paling sayang sama gue? Akhirnya tiap malam yang harusnya tenang, jadi malam penuh mimpi buruk dan rasa gelisah. Karena lo sadar, gak semua luka bisa lo tutup pakai kata maaf. Kadang, orang yang lo hancurin malah udah maafin lo dalam diam. Tapi masalahnya bukan mereka. Masalahnya lo, karena lo gak pernah bisa maafin diri lo sendiri. Dosa emosional yang lo anggap kecil waktu itu, ternyata ninggalin bekas gede banget.
Dan penyesalan gak pernah datang rame-rame. Dia datang dalam sepi, dalam mimpi, dan dalam bisikan kecil yang nusuk dada lo pas sendirian. Rasa bersalah sebenarnya gak minta lo dihukum. Dia cuma menuntut satu hal, kejujuran. Kejujuran buat ngaku kalau lo emang pernah rusakin sesuatu yang indah. Dan kejujuran itu bro, adalah pintu buat ketenangan yang selama ini lo kejar, tapi gak pernah lo dapat. Itu tadi adalah 7 hukum alam buat orang yang selingkuh. Hukum yang gak butuh polisi buat nindak karena semesta punya cara sendiri. Tenang, gak pakai ribut, gak pakai balas dendam, tapi tetap kena sasaran. Kalau lo pernah dikhianatin, inget ya, lo gak perlu ngapa-ngapain. Cukup sembuh, cukup kuat, biarin semesta yang nunjukin keadilan dengan caranya. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Karena tiap hari gue bakal upload video yang bisa nemenin lo, ngingetin lo, dan bikin lo lebih kuat lagi. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling nyentuh hati lo. Atau kalau lo punya pengalaman mirip, ayo share biar kita bisa jadi ruang aman buat saling ngerti.